memuji nama Tuhan. Kita mau menyenangkan hati Tuhan, sebab hanya Dia yang layak dipuji. Mari sama-sama kita bangkit berdiri.
Kami percaya Engkau tetap setia dengan kami Bapa. Haleluya. Saya minta Ibu buat Kim berdoa untuk pembukaan ibadah. Glory, haleluya. Haleluya Yesus. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di pagi hari yang indah ini Tuhan, kembali kami datang untuk merendahkan hati di hadapan Bapa, mengucap syukur dan terima kasih atas segala kebaikan-kebaikan-Mu yang luar biasa Tuhan. Sepanjang malam hingga pagi hari ini Engkau terus-menerus memelihara hidup kami semua. Ini semua karena anugerah-Mu, kasih-Mu, kemurahan-Mu yang luar biasa Tuhan. Tuhan, ampuni segala dosa-dosa kami, segala pikiran kami, perkataan kami, perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Sucikan dan kuduskan hati kami ya Bapa, terutama pembawa puji-pujian, pemain musik, singa dan lain-lainnya, terlebih-lebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Bila masih ada saudara-saudara kami yang belum hadir Tuhan, tolong hantar habis ini dengan selamat. Haleluya Yesus, bersama-sama dengan kami beribadah kepada-Mu ya Bapa. Bila ada kuasa-kuasa kegelapan di rumah ini maupun di dalam hati kami, izinkan kami memanggil nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala yang jahat Engkau perintahkan keluar dari ruangan ini maupun dari dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji-muji Engkau dengan penuh sukacita. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan saudara. Saudara mau berjalan dengan Yesus? Haleluya. Mau berdiam dengan Yesus? Haleluya. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Glory. Haleluya.
Walaupun itu saudara, kita luar biasa memiliki Allah yang hebat, yang luar biasa bagi kehidupan saudara dan saya. Tetap kita mau memuji nama Tuhan saudara. Haleluya. Kita mau bergoyang sedikit boleh? Amin. Nggak boleh jaim saudara di dalam memuji nama Tuhan. Kita membebaskan roh kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Suka-sukanya Tuhan. Sudah hidup dalam Tuhan dan kita sudah berjalan dengan Tuhan, jangan mau suka-suka kita berbuat semaunya, tetapi biarkan kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Amin saudara. Sebab Engkaulah perisai.
kami boleh menjadi anak-anak pemenang. Engkaulah perisaiku. Berdoa berfirman Tuhan. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu menolong. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu kekuatan ekstra kami itu ada di dalam Engkau, Tuhan.
jika Engkau tidak bersama dengan kami tidak mengerti masa depan yang kami hadapi. Kami bersyukur Tuhan, janji-janji-Mu lah yang menghidupkan kami, selalu memberikan pengharapan yang baru bagi kami. Dan kami sangat bersyukur kami boleh memuji, menyembah-Mu, kami boleh melayani Engkau pada saat ini. Bukan karena kami hebat, bukan karena kami kuat, bukan karena kami bisa Tuhan. Semua karena anugerah, kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Biarlah kami selalu menghargai, memanfaatkan waktu yang Kau berikan bagi kami ya Tuhan. Haleluya. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kebenaran firman-Mu pada saat ini akan lebih ya Tuhan membentuk hati kami, membentuk pikiran kami ya Tuhan, untuk lebih memahami hati-Mu dan cara berpikir-Mu Tuhan di dalam setiap kami. Kau siapkan hamba-Mu, dan kami percaya Kau telah memberikan perkataan-perkataan kepada hamba-Mu ya Tuhan. Haleluya. Agar kami ini ya Tuhan lebih kuat lagi, haleluya, menghadapi hari-hari kami yang semakin berat. Karena itulah kebenaran firman Tuhan katakan bahwa dunia ini bukan semakin baik, bahwa dunia ini akan semakin menuju kepada kebinasaan. Kami bersyukur kami memiliki Engkau Tuhan Yesus Kristus yang memberikan pengharapan, terus ada jaminan keselamatan daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua halangan dan kuasa kegelapan yang akan mengambil kebenaran firman-Mu, kami mentolak, kami hancurkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus yang berkuasa menyaluti kami semua, sehingga kekuatan korban-Mu itu terus ada dalam kami untuk menghargai korban-Mu Tuhan. Lewat kekuatan firman-Mu pada saat ini, kami terima kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Nomor 4 ya. Puji Tuhan, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kesempatan lagi dari Tuhan untuk kita bisa menerima kebenaran firman-Nya, saudara. Saudara, kita membuka Alkitab kita dalam Ibrani 4 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Nanti Beni tolong baca ayat 1. Jemaat Tuhan yang juga ikut live streaming baca ayat 2 dan secara bergiliran membaca ayat-ayat ini, saudara. Karena berbahagia mereka yang mendengar, membaca, dan lebih-lebih melakukan firman Tuhan. Ya, Ibrani 4 ayat 1 dibaca oleh Beni, ayat 2 jemaat, ayat 3 seterusnya oleh Beni dan bergiliran dengan jemaat. Ya, mari silakan. Sebab itu, baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam penantian yang masih berlaku. Karena mereka tidak dikatakan kabar kesukaan sama seperti kepada mereka, tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman mengenai mereka yang beriman. Ayat 3 terus. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat penantian seperti yang ia katakan, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat penantianku, sekalipun pekerjaan yang sudah selesai sejak dunia dijadikan. Sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan di dalam surat Nas, dan Allah berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya. Sebab tentang hari ketujuh, Ayat 5. dan dalam nas itu kita baca, mereka takkan masuk ke tempat penantianku. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat penantian itu, sedangkan mereka yang berbadannya lebih dahulu ditetapkan di dalam Tuhan itu tidak masuk kepada ketidaktaatan mereka. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari,
yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud, seperti dikatakan di atas, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang seorang ayat. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ketujuh bagi umat Allah. Sebab pada siapa telah masuk ke tempat perhentian, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Sebab firman Allah itu yang kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumber. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberi pertanggungan jawab. Iya, saudara. Amin. Saudara, perhatikan bahwa ada janji dari Tuhan tentang sebuah perhentian, tempat perhentian, di mana di tempat perhentian itu mereka betul-betul mengalami satu rest. Ya, dalam bahasa asli di mana tempat perhentian memakai kata pausis, tempat beristirahat. Ini diterjemahkan dalam arti yang rohani, di mana di situ ada berkat surgawi yang di dalamnya Allah berdiam, itu tempat perhentian. Dan yang darinya Ia telah berjanji untuk membuat orang-orang percaya yang gigih di dalam Kristus mengambil bagian setelah kerja keras dan pencobaan hidup di bumi yang akan berakhir. Jadi tempat perhentian yang dijanjikan Tuhan memang pertama adalah sorga. Sorga itu adalah tempat kita berhenti dari segala pekerjaan bumi yang melelahkan, karena kita bersama-sama dengan Tuhan di sorga. Dan bicara mengenai tempat, itu juga bicara mengenai ada waktu. Jadi ada tempat perhentian yang sudah Tuhan sediakan, tapi ada waktunya. Nah, saudara ya, nggak hari ini, nggak kemarin, nggak bulan depan. Ada waktu yang Tuhan tetapkan. Tempat perhentian ini untuk kita bisa menikmatinya, tapi ada waktu yang Tuhan tentukan. Jadi saudara, kita harus memahami baik-baik, kalau tempatnya sendiri sudah Tuhan sediakan di sorga. Tetapi sebelum sorga, Tuhan juga memberikan tempat perhentian. Nah, kalau kita melihat apa yang diungkapkan oleh Paulus, dia mengungkapkan ada beberapa nama di situ. Ada Daud dan ada Joshua. Sebenarnya Paulus sedang juga membicarakan mengenai umat Israel yang dipimpin oleh Musa. Jadi waktu umat Israel dipimpin oleh Musa, di mana mereka lepas dari perbudakan, mereka akan mencapai satu tempat perhentian. Itu yang dimaksud. Coba ulang. Yang kemudian katakanlah begini, akhirnya memang Musa memimpin kurang lebih 600.000 orang laki-laki. Lebih daripada 600.000 orang laki-laki. Yang masuk Kanaan cuma 2 orang. Yang masuk ke tempat perhentian, itulah Kanaan cuma 2 orang. Sekian banyak dari orang-orang yang mendengar kabar kesukaan. Ini kabar kesukaan. Kamu akan menikmati tempat perhentian, di mana di situ adalah negeri yang diberkati Tuhan, negeri yang penuh limpah susu dan madu. Itu istilah dari mereka. Negeri itu limpah susu dan madu, memang berlimpah-limpah, saudara. Itu adalah Kanaan, saudara ya. Nah, tempat perhentian ini didengar oleh mereka, seperti yang diungkapkan. Sebagian orang telah mendengar, bahkan seluruh dari 600.000 orang yang terhitung, laki-laki saja ya,
600.000 orang lebih itu mendengar bahwa mereka akan masuk ke tempat perhentian, tempat yang diberkati. Tapi cuma 2 orang yang masuk. Selanjutnya memang anak-anak yang lahir di padang gurun itu juga masuk 20 tahun ke bawah. Mereka yang masuk 20 tahun ke atas cuma 2 orang yang masuk. Sedangkan Musa pun tidak diperbolehkan masuk ke situ. Jadi Musa diminta sama Tuhan karena sebuah pelanggarannya, dia naik ke Gunung Nebo dan cuma melihat saja tempat perhentian Kanaan dari jauh dia lihat. Oh, ya cuma sebegitu. Lalu kemudian Musa dibawa oleh Tuhan ke sorga. Jadi perhatikan baik-baik, dipimpinlah Israel ini dengan jumlah yang lahir di padang gurun oleh Yosua. Cuma 2 orang yang masuk, Joshua dan Kaleb. Joshua pemimpin yang menggantikan Musa dan Kaleb, saudara. Tetapi apa kata ayat? Coba diulang di ayat 8. Sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat penantian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Terus, Jadi masih tersedia suatu hari penantian, hari ke-7 bagi umat Allah. ya, ini janji dari Tuhan bahwa umat Allah akan mengalami tempat perhentian. Kalau mereka orang Israel, umat Israel jasmani sudah sampai di Kanaan dan kemudian selesai, itulah tempat perhentiannya Kanaan, itulah Yerusalem. Selesai sudah, maka tidak ada lagi diungkapkan suatu hari. Tidak ada lagi diungkapkan suatu janji bahwa nanti kamu akan mengalami tempat perhentian. Kalau sudah selesai di sana, selesai sudah. Tetapi Tuhan menjanjikan tempat perhentian. Saya ulang saudara ya, ini penting untuk kita ketahui. Kenapa? Sebab ungkapan tempat perhentian itu adalah, coba diulang kembali ayat 9 saya baca. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7. Tuhan menjanjikan untuk semua kita. Arti luasnya, Tuhan menjanjikan kepada kita sebuah tempat perhentian. Apa itu? Kita berhenti dari segala masalah-masalah yang kita hadapi dengan begitu rumit, melelahkan, bahkan sampai jiwa kita lelah, penat karena masalah-masalah hidup. Tapi Tuhan menjanjikan bahwa masalah itu terhenti, selesai. Ada orang yang alami sakit, begitu mengalami penderitaan yang sakit terus, sakit yang terus menerus, lelah, capek, ya sakit. Tapi Tuhan bilang akan berhenti, akan selesai. Saya ulang, ini tempat perhentian ini memang yang paling puncak adalah sorga. Ini janji dari Tuhan, ada tempat perhentian yang luar biasa di sorga. Tapi Tuhan berkata ada hari ke-7. Nah, ungkapan hari ke-7 ini dimasukkan dalam 10 Taurat, dimasukkan dalam 10 hukum. Kita baca saudara ya, Keluaran 20 kita lihat bagaimana Tuhan berkata di hari ke-7 dimasukkan di dalam sebuah perintah, 10 perintah Allah. Salah satu yang diperintahkan oleh Tuhan di ayat 8. Yuk ayat 8 sampai 11. Perhatikan baik-baik. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Terus 6 hari lamanya engkau akan bekerja. 6 hari lamanya engkau akan bekerja. Dan melakukan segala pekerjaanmu. Dalam melakukan segala pekerjaan itu saudara ada gesekan, sehingga terjadi emosi. Dari emosi ada kelelahan oleh karena emosi. Ada yang bisa selesai, ada yang tidak bisa selesai. Ada yang kemudian mereda, ada yang memuncak karena gesekan-gesekan. Bahkan gesekan ini bisa sehari, 2 hari, 3 hari belum selesai-selesai. Gesekan dengan pelanggan, gesekan dengan pesaing, gesekan dengan siapa saja, saudara. Nah, ini bisa terjadi karena namanya kerja. Coba saja kalau kita bekerja, kita lihat saja motor kita bekerja atau mobil kita bekerja. Ada hal-hal yang kemudian mengurangi tenaganya oleh karena bekerja. Ada kelelahan, ada panas,
yang kalau diteruskan bisa merusak semua. Ini keadaannya terjadi oleh karena kita bekerja. Ya, belum lagi pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan gagal, tidak berhasil, karena kita kurang fokus, karena kita ini dan itu, ada musibah, ada kecelakaan, ada apa saja bisa terjadi, saudara. Ini karena bekerja. Tetapi Tuhan janjikan 6 hari lamanya engkau bekerja, tetapi hari ke-7 ayat 10. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan. Hari ke-7 adalah hari Sabat bagi Tuhan. Hari ke-7 adalah hari perhentian bagi Tuhan. Terus, Alam, ya, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, terus, atau anakmu perempuan, terus, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediaman. betul-betul di hari ke-7 untuk kita adalah hari Minggu, tidak melaksanakan pekerjaan. Itu maksudnya khususnya di hari ibadah. Jangan handphone kalau ada teman bisnis diangkat. Itu masih belum berhenti. Masih sibuk dengan urusan ini dan itu. Hari ke-7, hari Sabat, jam ibadah dimulai dari jam 8 buat kita sampai sekitar jam 10, 2 jam konsen kepada Tuhan. Itu yang dimaksud. Konsen kepada Tuhan. Tidak lagi disibuki dengan urusan-urusan lain. Ini adalah hari perhentian. Cuma 2 jam buat kita, cuma 2 jam. Yang ikut live streaming juga cuma 2 jam. Kalau misalnya ada orang yang ikut video selanjutnya karena dia mungkin jam itu dia ibadah di tempat lain, dia mau merasa ada bagaimana ibadah di Pegadaian ini. Lalu dia setel, biasanya ya di setel ulang namanya. Jadi kalau setiap kita beribadah, biarpun waktunya tidak sesuai dengan tidak live streaming, maka tetap menyiapkan diri. Ini namanya perhentian. Nanti kita lihat ya, ada sebuah contoh yang konkret, saudara ya, yang sekarang ini lagi heboh memang. Teruskan saja dulu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, Hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, terus laut dan segala isinya, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari dan ke-7. ia menjadi contoh berhenti pada hari ke-7. Setelah dia melakukan proyek, dia bekerja dengan proyek besar langit bumi dia kerjakan. Di Indonesia ini proyek-proyek besar itu jangan jalan tol, itu masih belum apa-apa. Ini proyek besar langit bumi, bayangin loh. Seluruh alam semesta dia kerjakan, saudara. Ya, proyek yang besar, setiap orang yang mengerjakan proyek pasti mengalami kelelahan. Apa kemudian Tuhan lelah? Begitu besar proyeknya, Tuhan tidak pernah lelah. Tetapi dia memberi contoh kepada kita. Pada hari ke-7, ia berhenti terus. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari ke-7. Buat kita hari ibadah. Dan memberkati dan menguduskannya. Jadi kalau Tuhan mengungkapkan ini sebagai contoh bahwa hari ke-7 itu hari yang terpenting untuk kita meresponi dengan baik-baik, untuk kita menyiapkan diri dengan baik-baik pada hari ibadah, sehingga sama seperti Tuhan, Dia menguduskan. Menguduskan itu artinya menghormati. Menguduskan itu artinya membuang segala sesuatu yang tidak berkaitan dengan hal-hal dalam hal yang rohani. Itu konteks menguduskan. Anak ini akan dikhususkan, dikuduskan. Menguduskan itu juga artinya mengkhususkan, hanya buat Tuhan saja. Buat kita ya, hanya buat Tuhan. Sedangkan Tuhan sendiri justru menguduskan hari ke-7 itu. Dari 6 hari dia bekerja, tapi hari ke-7 merupakan hari yang dia kuduskan, hari yang begitu amat penting sekali. Nah, kalau jam-jam ibadah kita sama, pandangan kita dengan Tuhan, pikiran kita dengan Tuhan, menghormatinya hari ibadah, maka di situ ada berkat. Tuhan memberkati dan menguduskan hari Sabat. Tapi beberapa orang yang kurang menguduskan hari Sabat, kurang menguduskan hari ibadah,
Hari ibadah buat mereka ya karena mungkin tidak ada kerjaan, ya saya punya kesempatan, ada waktu saya beribadah. Orang-orang ini nggak akan terima berkat. Kalaupun ada hal-hal yang mengatakan saya biasa saja ibadah, tidak terlalu menghormati, kadang ada kadang enggak, toh saya diberkati. Secara konteks mungkin kelihatan, secara jasmani, secara kelihatan diberkati. Tetapi berkat yang dimaksud oleh Tuhan itu keseluruhan, perhentian, beda, akan beda. Jadi kalau kita lihat ada orang-orang yang dunia, wah kaya dan lain sebagainya, lalu kita mencap itu orang-orang diberkati, tapi di mata Tuhan belum tentu. Sebab berkat yang di mata Tuhan itu beda dengan berkat yang di mata dunia. Kalau Tuhan itu berkatnya sempurna. Ada hari ketujuh yang Tuhan siapkan. Israel telah menempati tempat perhentian. Israel telah menikmati tempat perhentian di tanah Kanaan. Zaman berapa ribu tahun sebelum kita hidup, saudara. Di zaman Yosua khususnya, Israel sampai tanah Kanaan, sampai ke tempat perhentian yang Tuhan janjikan. Tetapi Tuhan masih menjanjikan lagi, aku akan memberikan kepadamu tempat perhentian seperti hari ketujuh Tuhan berhenti. Nah ini janji ini adalah janji yang luar biasa. Artinya tempat perhentian yang kita dapatkan seperti yang Israel dapatkan itu bisa kita alami dalam hari-hari ibadah. Dalam hari-hari ibadah. Nah ini luar biasa, saudara ya. Kalau surga udah pasti, itu jaminan pasti buat kita karena kita anak-anaknya. Hak waris surga, hak waris surga. Tapi dalam dunia ini kita penuh dengan pergumulan hidup. Banyak orang yang kadang-kadang kecewa dan putus asa, saudara. Tapi hari tempat perhentian dan hari ketujuh itu Tuhan janjikan kepada kita. Jadi nggak tahunya sesuatu yang kita rasakan luar biasa, kita akan selesaikan masalah kita disembuhkan dari penyakit. Itu jam-jam ibadah. Itu Tuhan janjikan. Jam-jam ibadah Tuhan janjikan. Saudara, ungkapan tempat perhentian memang kalau yang suka naik mobil dan khususnya di jalan tol, saudara ya, maka ada tulisan rest area. Kalau dalam bahasa Inggris memang rest. Ya, dalam bahasa Inggris dari Ibrani itu sebutannya rest. Tempat perhentian, rest area. Ya, tempatnya, saudara ya, tempat perhentian. Saya baca dalam bahasa Inggris bagaimana disebutnya dalam bahasa Inggris ini rest area, saudara ya. Let us therefore fear lest a promise being left us of entering into his rest. Dalam perhentiannya, rest berhenti. Ya, tempat area tadi, area berhenti, rest area tadi, saudara ya. Saudara perhatikan baik-baik. Di dalam tempat perhentian, di mana rest area, ini rest area. Kalau di jalan-jalan tol itu ada beberapa rest area, saudara. Bahkan ada satu iklan, kalau ngantuk, ya berhentilah di tempat perhentian dan istirahat. Nyupir jangan ngantuk, ngantuk jangan nyupir, gitu kan. Nyupir jangan ngantuk, betul kan ya? Ngantuk jangan nyupir. Konon kisah kecelakaan yang baru-baru ini terjadi dan masih heboh sampai sekarang ini. Konon katanya supirnya ngantuk, terjadilah kecelakaan dan membuat kematian dari selebritis di Indonesia, saudara. Konon katanya begitu. Lalu karena ya saya lihat ada satu pakar yang berkata, disebutnya istilah apa saya lupa tuh istilahnya. Itu memang kalau lagi nyetir, saya juga ngalami microslip, slip jadinya ya, microslip, tiduran, plus gitu. Itu setir bisa, ya nggak tahu gimana. Itu akan begini aja. Nah kalau kecepatannya cuma 60 mah, geong doang ya. 100 di atas 100, begini bisa nubruk sama sini. Microslip, mobil aja bisa slip, sama
seperti orang itu bisa, kalau dia ngantuk ya, gep, cuma sekian detik lah, itu bisa kecelakaan fatal. Kalau kecepatannya tinggi lah ya. Kalau kecepatannya nggak tinggi ya nggak apa-apa. Lah ngantuk di pinggirnya jurang, jurang. Saya ya pernah ngalami gitu. Ada rekan. Kemarin waktu nganter Sena ke Semarang dan ngantuk, karena kayak kita cuma bertiga. Ngantuk, saya belum sampai rest area, jadi saya pinggirin mobil tidur nggak tahu berapa menit. Nah kadang-kadang kalau tidur udah saking lelah ya, ini tidur di mobil gitu ya, bangun, kadang-kadang loadingnya lama, itu tidurnya pulas banget gitu. Karena begitu banget, saya bingung celingak aja, di mana ini ya? Oh, baru ingat ini loadingnya lama tuh. Pulas tidurnya. Biasanya kalau kita tidur di rumah, sudah tidur bangun pasti kita tahu, ini lagi di rumah, bentar ngapain. Di mobil ini tidur, begitu bangun bingung saya, gimana ya? Itu pulas kalau tidurnya. Bayangkan kalau nggak ditidurin tuh. Karena itu bisa apa ya, lep gitu loh. Nah, itu yang bahaya. Makanya ada rest area. Silakan istirahat, rest. Jadi rest itu artinya kayak itu, saudara. Rest itu artinya hilang. Hilang itu artinya beban-beban hilang. Itu betul-betul rest. Saudara kalau ibadah lalu bebannya masih dipikirin, nggak rest. Justru dalam ibadah kan Tuhan bilang, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Dalam ibadah inilah waktunya kita taruh beban. Ya jujur aja ya, hari ini hari Minggu. Kemarin mungkin kita punya masalah. Hari Minggu yang kita lakukan ini harusnya masalah kemarin ditaruh dan kayak tidur tadi lep gitu, hilang sama sekali. Bangun, gimana saya ya? Segar maksudnya, jadi segar. Jadi ada kekuatan baru di situ, ada tenaga baru, ada sesuatu yang baru, itu maksudnya. Dan ibadah ini yang Tuhan inginkan terjadinya seperti itu dalam setiap ibadah. Benar-benar beban kita udah nggak ada loh. Coba nanti kita cek ya. Coba segera cek hari Senin, Selasa, Rabu, ini beberapa kemarin ya, hari yang lalu ya, sampai hari Sabtu lah, sampai mungkin kita mau ibadah lah, ada kekesalan, kejengkelan, ada masalah, ada segala macam, saudara. Bagaimana di hari setelah ibadah nih? Ya jam 8 sampai jam 10, jam 11, jam 12, lalu ya di hari Minggu lah di atas jam 10 lah begitu. Sudah hilang nggak tuh rasanya dalam pikiran kita? Hari-hari yang sebelumnya yang kita lewati, kita ngalami rest nggak? Betul-betul ngalami rest apa tidak? Atau masih ada? Bayangkan loh, hari Senin kita harus bekerja lagi, ada beban lagi. Bayangkan kalau beban ini nggak selesai, nggak ada rest, bertumpuk-tumpuk, saudara. Tidak heran akhirnya orang jadi frustasi. Tidak heran akhirnya orang jadi kecewa. Tuhan janjikan. Ini baiknya Tuhan. Tuhan menjanjikan biarpun Israel sedang mengalami rest, tapi kita akan lihat contoh apa sih yang dimaksud dengan Israel. Rest seperti apa? Tempat perhentian itu seperti apa? Apa kita harus ke Kanaan? Oh tidak. Nanti ada maksudnya, saudara. Memang ada 2 poin soal waktu rest dan tempat rest. Waktu. Karena waktu ini nggak bisa berhenti, saudara. Ada waktu berhenti? Waktu ini terus berjalan. Berjalan terus waktu ini. Nggak bisa ada yang menghentikan waktu. Waktu ini nggak bisa kita datang ke masa lalu atau kita mengunjungi ke masa depan, nggak bisa. Kita adanya selalu di present, di hari ini.
Makanya kaitan dengan perhentian, maka Tuhan juga ungkapkan lewat hikmat yang Tuhan berikan kepada Paulus di Ibrani ini. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Jangan keraskan hatimu. Jadi nggak taunya bukan hanya di hari ke-7, tiap-tiap hari pun Tuhan menjadikan rest. Asal tidak keras hati, terjadi rest di situ. Terjadi rest di situ. Ingat ya, rest itu memang istirahat. Cenderung orang istirahat, cenderungnya kemana saudara? Pikirannya atau berpikir apa istirahat itu? Cenderung kegiatan apa istirahat? Tidur. Yang kedua, ada lagi piknik. Ya kan? Jadi orang piknik itu kan refreshing. Ya, orang piknik itu, ini kalau piknik ya, kemarin ada hutang lah gitulah ya. Lagi piknik, ya jangan ingetin hutang. Masa lagi piknik keluarga, kita ngobrol hutang yuk di piknik. Itu bukan piknik namanya. Bikin masalah itu namanya. Jadi ingetin itu. Jadi happy, piknik itu happy. Sore ya, habis piknik baru ngingetin hutang lagi. Happy memang piknik itu, refreshing namanya juga. 2 poin memang. Dan yang namanya rest, tidur dan piknik itu ada waktunya. Buat tiap hari piknik, habis duitnya ada waktunya. Tidur nggak tiap hari tidur, nggak sepanjang hari tidur, enggak. Ada waktu tertentu, saudara. Ada dua hal, tempat istirahat dan waktu istirahat. Nah, waktunya ini Tuhan berikan. Di hari Sabat kita mengalami tempat istirahat. Di hari Sabat, bukan tempatnya, bukan konteks gereja ya, tapi gak taunya tempat itu adalah sebuah suasana yang kita ngalami rest. Ya tempatnya di mana? Ya di hidup kita ini. Sasaran Tuhan adalah tubuh kita. Tempat Tuhan adalah tubuh kita. Baiknya Tuhan adalah tubuh kita. Yerusalemnya Tuhan adalah tubuh kita. Ini bisa rest dalam jam-jam ibadah. Jam ibadah sebenarnya tadi makanya ada ungkapan mengenai hari ini. Selama bisa dikatakan hari ini, bisa terjadi rest. Saudara bangun pagi, oh masih hidup berarti. Begitu hidup pasti ada proses kehidupan, betul ya? Proses kehidupan itu ya tadi saya bilang ada benturan, ada gesekan, ada masalah hidup, ada problem. Dilewati hari dengan wajar. Belum tentu besoknya wajar. Belum tentu lusanya wajar. Ada saja. Tetapi Tuhan janjikan ada hari rest. Hari ini bahkan dengan cara jangan keraskan hatimu. Nah, saudara, sebenarnya kita lihat sebentar. Jadi ada tempat perhentian. Tapi sebelumnya tempat perhentian adalah Kanaan, saudara. Yang dimaksud dalam konteks ini itu adalah Kanaan. Tetapi sebelum Kanaan ada fase, ada tahap padang gurun. Sebelum padang gurun ada tahap di Mesir. Tapi kita semua telah melewati tahap Mesir karena kita sudah menjadi anak Tuhan. Amin. Mesir itu adalah di mana kita diperbudak. Diperbudak oleh dosa, diperbudak oleh pekerjaan yang hasilnya buat orang lain. Itu perbudakan itu begitu, saudara. Jadi Mesir itu bukan tanah yang enak, bukan negeri yang enak. Israel ada di Mesir itu diperbudak. Mesir sudah kita lewati karena kita tidak lagi diperbudak oleh dosa. Amin. Karena Mesir ini adalah dunia, adalah dosa yang sudah kita tinggalkan. Kita sudah keluar dari kegelapan. 1 Petrus, kita menjadi bangsanya Tuhan. Kita menjadi anaknya Tuhan bahkan. 1 Petrus 2 ayat 9-10. Yuk, dibaca cepat ini. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Kamulah bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani. Imamat yang rajani terus.
bangsa yang kudus, bangsa yang kudus, yang dikhususkan oleh Tuhan. Terus, umat kepunyaan Allah sendiri, umat miliknya Tuhan sendiri. Terus, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. tujuannya sebenarnya memberitakan perbuatan-perbuatan besar lewat kehidupan kita, lewat sikap kita, lewat perilaku kita kepada orang dunia. Orang dunia lihat kita, wah, anak Tuhan luar biasa. Terus, Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan, keluar dari kegelapan, sama seperti Israel dikeluarkan dari Mesir, demikian kita dikeluarkan dari kegelapan, dari dunia ini yang penuh dengan dosa. Terus kan, kepada terangnya yang ajaib. kepada terangnya yang ajaib. Ya, sudah. Terus, Kamu yang dahulu bukan umat Allah, ya, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, terus, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. iya, sudah. Nah, ini kita sekarang udah beda. Dulu kita nggak dikasihani, jejeritan dibiarin sama Tuhan. Orang dunia jejeritan dibiarin sama Tuhan. Kalau kita jejeritan, Tuhan perhatikan kita. Tuhan kasih belas kasihan kepada kita. Dulu kita bukan umat, sekarang kita sudah menjadi umat. Dulu kita adalah orang asing, sekarang kita menjadi orang asli, menjadi warga negara surga, bahkan menjadi milik Tuhan, menjadi anak Allah. Sorry, kenapa? Perhatikan baik-baik. Ini kita sudah lewati fase ini. Amin, saudara. Siapa yang sudah melewati dan keluar dari kegelapan, angkat tangan. Kita semua sudah keluar dari kegelapan. Nah, sekarang kita ini dalam perjalanan seperti Israel di padang gurun. Tapi bukan itu puncak perjalanannya. Biarpun di padang gurun penuh dengan pertolongan Tuhan yang ajaib. Padang gurun itu luar biasa, penuh dengan pertolongan Tuhan yang ajaib. Tetapi di padang gurun ini, saudara, pemeliharaan Tuhannya memang seperti ini. Kalau di padang gurun, Ulangan 8, kita baca sebentar ayat 2-4. Kenapa? Kita harus memahami. Jadi saya di posisi mana sekarang ini? Nah, gitu, saudara ya. Saya sedang di posisi mana? Memang hampir semua kita masih padang gurun. Nanti kalau posisi yang selanjutnya, posisi perhentian, nah itulah sesuatu. Sekarang kita lihat Ulangan 8 ayat 2-4. Kenapa? Yuk dibaca. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allah. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu. Terus, Di padang gurun selama 40 tahun ini, ya, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, ya, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. perhatikan. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana Perhatikan. yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, Ya, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Terus, Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, ya, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. ya. Ini perjalanan yang sekarang kita jalani. Di mana perjalanan yang kita jalani ini di padang gurun. Semua harus mengalami proses padang gurun. Setelah keluar dari kegelapan, atau boleh dikatakan kalau sekarang setelah kita percaya kepada Yesus, akan mengalami proses padang gurun. Makanya kalau ada orang yang dahulu kekayaannya bukan dari Tuhan, dari mujung, dari pesugihan, kaya dia, terus bertobat, habis semua. Karena dia akan mengalami proses padang gurun. Dimurnikan sama Tuhan. Loh, dari dulu kita kekayaannya karena usaha sendiri, sampai sekarang kaya terus malah diberkati terus. Nah itu saudara ya. Kalau kita dulu biasa-biasa, sekarang masih biasa-biasa, padang gurun namanya juga padang gurun. Padang gurun ini begini modelnya. Sebenarnya padang gurun adalah pelajaran hidup. Sampai berapa lama pelajarannya? Ya seumur hidup.
Makanya setelah mereka sampai di Kanaan pun mereka harus mengingat. Kamu pernah mengalami peristiwa padang gurun. Jadi padang gurun ini adalah sebuah pelajaran yang terus diingat sama kita. Ini tulisannya dalam kitab Ulangan, ada diulang-ulang supaya diingat. Apa itu saudara? Baik kita sedang belajar maupun kita sudah selesai di padang gurun ke tempat Kanaan, nanti kita lihat tempat Kanaan itu maksudnya apa. Sedang kita belajar, apa yang dipelajari? Sikap rendah hati. Dan yang kedua, bahwa manusia itu tidak hidup dari makanan saja. Manusia itu hidup dari firman. Kalau saudara mengerti ini, selesai pelajaranmu dan loncat ke tahap ketiga, Kanaan. Gak taunya gak banyak ngerti soal ini. Saudara hidup karena apa? Makan. Bagaimana saudara dapat makan? Bekerja. Kalau nggak dapat pekerjaan, sulit memang. Akhirnya susah untuk cari makan. Ya, kalau punya orang tua masih mending. Nah, orang tuanya terus di PHK. Nah, problem, masalah. Terjadi masalah di situ. Jadi, secara normal, secara alami, secara wajarnya, secara umum, orang bekerja, dapat makan, sehingga bisa hidup. Dari pekerja tidak hanya makan saja, lalu kemudian ada sakit, ada obat dan lain sebagainya terjadi. Coba kenapa ya? Itu dia dicek, digeser-geser. Yang ini aja nggak apa-apa yang Facebook. Yang Facebook jalan terus. Jangan dimatiin ya, digeser-geser aja ya. Saudara perhatikan baik-baik. Dalam keadaan di padang gurun selama 40 tahun, kakinya tidak bengkak. Konteks bengkak itu berarti tidak sakit. Pakaiannya, ya di padang gurun nggak ada mall, saudara. Jadi nggak bisa ganti pakaian. Pakaiannya kalau bawanya 10 ya 10 itu. 40 tahun pakai pakaian 10 biji pakaian. Tetapi pakaianmu tidak rusak, kakinya tidak bengkak. Ini sesuatu hal yang luar biasa. Tidak ada satu bangsa yang dipelihara oleh Tuhan demikian rupa, kecuali Israel. Nah, keadaan ini juga akan kita alami sebagai Israel rohani. Kalaupun kita di padang gurun, kita dicukupkan. Amin, saudara. Segala perkara kita bisa tanggung, kita dicukupkan. Kelihatannya kering namanya padang gurun. Tapi Tuhan berkati. Tidak berlebih sih, pas. Jadi kalau hidup kita pas-pasan, memang proses padang gurun. Tiap-tiap bulan dipenuhi sama Tuhan. Tiap-tiap bulan dipenuhi sama Tuhan. Itu padang gurun, belum berlebih. Kalau ada lebih sedikit. Padang gurun, saudara, kalau nanti berlebih itu Kanaan nanti. Tapi padang gurun, perhatikan, ini harus diikuti. Proses ini harus diikuti. Ingatlah bahwa kamu hidup juga pernah di padang gurun, kalaupun sudah di tanah Kanaan. Nah, saudara dengar baik, Ia merendahkan hatimu, membiarkan kau lapar, dan hanya satu tujuannya, supaya kau mengerti bahwa kalau memang makanan menjadikan kau hidup, tapi firman Tuhan juga menjadikan kita hidup. Pernah nggak kita merasa gini, saudara? Pernah nggak kau alami gini? Ini betul-betul dalam keadaan yang problem, masalah. Saudara kemudian menghentikan segala aktivitas kegiatan, lagi masalah puncak-puncaknya nih, menghentikan aktivitas kegiatan terus baca firman. Begitu ketemu firman, saudara yakinkan firman. Saya percaya kepada firman. Jadi gak berpikir apa-apa. Saya percaya firman ini akan menghidupi saya. Saya percaya begitu saya lakukan firman akan menghidupi saya. Pernah gak saudara lagi dalam keadaan yang begitu terpuruk, saudara hentikan semua aktivitas, lalu robah menjadi hanya mengandalkan firman saja.
Nah kadang-kadang sebenarnya kita dibawa ke sudut itu. Kalau saudara anak, Tuhan akan bawa ke situ supaya percaya bahwa hidup ini tidak tergantung dari apa yang kita makan aja, atau karena kita makan kita hidup. Tidak. Hidup ini juga karena firman engkau hidup. Bicara hidup itu yang tadi saya bilang, ada berkat, ada bisa makan. Kalau misalnya kita namanya hidup, kalau sakit terus nggak ada obat, nggak bisa ke dokter, nggak ada duit, ya lama-lama mati. Tapi bicara Tuhan bilang hidup, sakit, kita nggak ada duit, tapi ada firman hidup. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan aspek kehidupan itu ada pada firman. Kalau kita mengerti hal ini, kalau kita melaksanakan hal ini, mengandalkan firman, jadi begitu dengar firman kita fokus. Oh, teguran buat saya, jangan sakit hati. Nah, di situ kita menghentikan segala aktivitas, merenung siapa yang menyakiti saya, kita koreksi. Oh, saya masih ada sakit hati, saya ampuni dia, saya ampuni dia. Karena firmannya bilang jangan sakit hati, ampuni, ampuni, ampuni. Di tengah-tengah orang-orang yang banyak merugikan saya, sejak saya rugi, saya menghentikan segala aktivitas, saya boleh mengampuni yang merugikan saya. Ini lagi yang namanya rugi, saudara, ya. Pekerjaan pun lagi tersendat-sendat karena ada yang belum dibayar oleh mereka atau merugikan saya mereka ini. Bayar juga enggak, tanggung jawab juga enggak. Wah, kan dongkol di hati. Tapi kita menghentikan segala aktivitas, gak cari-cari pikiran kita gimana cara strateginya ya untuk membuka bisnis baru, untuk membuka ini dan lain sebagainya. Enggak, saya hentikan aktivitas. Saya percaya kepada firman. Firman bilang, ampuni mereka yang merugikan kamu. Ampuni. Dan firman itu akan hidup. Kita bisa hidup oleh karena firman. Ya, orang hidup karena berpikir, wah, ini strateginya ini, pakai promosi yang seperti ini. Lalu kalau ini gak berhasil pakai promosi yang seperti ini. Atau mana ya kaitannya dengan mungkin dagang online, caranya bagaimana kita atur segala macam gini, anu. Bisa, itu bisa hidup. Orang akhirnya berhasil, tapi juga ada yang gagal. Coba, pernahkah kita berpikir, hentikan semua kegiatan, andalkan firman. Andalkan firman. Karena hari perhentian itu masih berlaku. Nah, sekarang kita lihat, apa itu hari perhentian? Apa itu tempat perhentian? Saudara perhatikan, inilah yang diungkapkan oleh Tuhan. Kalau kita sampai kepada tempat perhentian, Ulangan 11 ayat 10 sampai 12. Perhatikan ya. Saya mengambilkan satu hal yang sangat sederhana saja untuk kita bisa memahaminya. Ulangan 11 ayat 10 sampai 12. Yuk dibaca. Sebab negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya, Itulah tempat perhentian, negeri perhentian, negeri Kanaan, negeri kemana engkau masuk mendudukinya. Perhatikan, bukanlah negeri seperti tanah Mesir. bukan seperti tanah Mesir, atau saya ungkapkan mengenai dunia, bukan seperti konsep dunia. Konsep dunia ini, saudara, kerja keras. Mesir itu menyuruh orang-orang Israel bekerja keras. Karena pemikiran mereka, dengan bijaksananya Mesir, mereka diikat dengan kerja keras. Kerja keras supaya dapat duit yang banyak. Itu Mesir, konsep dunia itu begitu. Beda dengan konsep Tuhan. Terus, Dari mana kamu keluar, yang setelah ditabur dengan benih harus kau airi dengan jerih payah. yang setelah ditabur dengan benih harus kau aliri dengan jerih payah. Terus, Seakan-akan kebun sayur. seakan-akan kebun sayur. Jadi begitu kerja keras di Mesir. Dunia memang selalu berkata kerja keras. Nggak salah, nggak boleh males memang, harus kerja. Tapi beda nanti dengan konsep Tuhan Kanaan. Yuk. Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, Negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, ialah negeri yang bergunung-gunung, ialah negeri yang bergunung-gunung.
dan berlembah-lembah berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. yang mendapat berkat. Terus Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan suatu Allahmu. negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu. Terus Mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. awal sampai akhir dipelihara oleh Tuhan. Facebook aja nggak apa-apa, biarin aja yang YouTube. Itu YouTube. Yang Facebook yang penting yang nyala. Dari awal sampai akhir mata Tuhan terus mengawasi. Ini kita sudah mendekati penghujung akhir. Memang cepat banget ya rasanya ya. Anak saya baru ngomong sama seseorang di tahun 2020 ya. Iya, akhir-akhir tahun 2020. Nanti aja dah katanya. Awal tahun terjadi. Sampai sekarang pun sudah mendekati akhir tahun. Teringat itu omongan. Ini udah mau akhir tahun, bukan awal tahun lagi. Saudara masih ingat nggak? Di tahun yang lalu, kok kita tahun ini tanpa kita sadari kita lewati sudah akhirnya hampir setahun. Betul saudara? Oh ini percepatan? Enggak, tetap 24 jam. Nggak ada percepatan itu. Hari-hari yang kita lewati itu satu hari 24 jam. Satu bulan 30 hari atau 31 hari, tidak ada 32. Apa? 30, 31, ada 28, ada 29. Nggak ada percepatan, nggak ada maksudnya gitu. Wah, ini 24 jam, sekarang udah percepat, sekarang 12 jam kerja. Enggak, sama. Tapi karena memang dunia ini dari dulu dengan sekarang bagaimana? Ya sama aja kalau soal itu mah. Nggak ada yang lain. Tapi kita lewati, akhirnya sampai di penghujung akhir. Ini mau di penghujung akhir ya, udah bulan November. Kita udah mikirin Natal lagi, biarpun kita nggak Natalan sudah. Padahal pandemi loh. Bagaimana nggak pandemi? Kalau kerja. Pandemi ini kan nganggur. Orang nganggur kan kebanyakan susah. Lama banget yang nganggur ya. Kita lewati. Saudara perhatikan baik-baik. Tapi Tuhan janjikan di tempat perhentian di tanah Kanaan, mata Tuhan mengawasi dari awal sampai akhir tahun. Tutup buku selalu berhasil. Tutup buku selalu ada untung. Tutup buku selalu ada berkah. Itu janji Tuhan. Yosua sudah mengalami tempat perhentian, Israel sudah mengalami tempat perhentian, tapi Tuhan masih terus menjanjikan buat Israel rohani, buat kita satu tempat perhentian. Bukan di sorga, itu mau udah pasti di sini. Nah, kemudian kita lihat, ini dia negeri perhentian, tempat perhentian. Ulangan 6 ayat 10 sampai 11. Nah, ini poin yang paling pentingnya di sini. Jadi kalau poin pertama adalah Tuhan ada di situ. Tuhan bersama-sama di situ. Tuhan memberkati. Nah, ini berkat yang Tuhan berikan. Dari awal sampai akhir Tuhan berkati itu. Kalau ada di tempat perhentian. Nah, kemudian negeri perhentian ini juga diungkapkan sama Tuhan dalam Ulangan 6 ayat 10 sampai 11. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan. Hebatnya. Kota-kota yang Tuhan sediakan. Terus Rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik. Terus yang tidak kau isi. yang tidak kau isi. Sumur-sumur yang tidak kau gali. Sumur-sumur yang tidak kau gali. Terus Kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Terus Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, Terus maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, Ya, dari rumah perbudakan. ya cukup.
Jadi saya mau istilahkan difasilitasi. Suasana kita ada di Kanaan, suasana menerima perhentian, nanti suasananya adalah apa? Difasilitasi. Jadi negeri tempat di mana Israel ke Kanaan itu negeri yang telah difasilitasi. Tepat ayat ini berkata begini, orang lain menabur, kita menuai. Itu nggak salah. Kemarin kayak baru mensimulasikan petik stroberi. Ya. Yang nabur, yang nanam stroberi kan orang-orang situ kan. Kita petik stroberi sendiri. Nah, petik stroberi enak sudah. Anak-anak seneng lah. Merah petik. Sebenarnya bukan petik stroberi, gunting stroberi. Sebab dia pegang pakai gunting. Loh iya itu, orang lain menabur, kita menuai, petik. Cuman ditukar sama kertas doang. Lembaran kertas bayar masih dari 1 kilo 80.000. Orang lain menabur, kita menuai. Itu ayat memang berlaku atas kita. Yohanes 4, yuk kita baca. Nah, ini kalau sudah di perhentian. Dan itu Tuhan janjikan. Jangan kita ngelamun gini. Enak ya kalau gitu. Tuhan janji buat kita loh. Itu buat kita loh. Amin. Gak usah ngelamun. Kita akan ngalami itu. Kita semua ngalami itu. Asal, tadi ini asalnya ini yang kita harus perhatikan. Kita baca dulu Ulangan 4. Perhatikan apa yang Tuhan bilang. Yohanes 4 maksudnya. Yohanes 4 ayatnya berkata begini, saudara ya. Ayat ayat 38, Yohanes 4 ayat 38, atau dimulai dari ayat berapa ya? Ayat 38 betul. Ya. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Terus Orang-orang lain berusaha, orang-orang lain berusaha, dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Jadi ini bukan saya ngomong, ini Tuhan yang ngomong, dan ini statement dari Tuhan langsung. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Yang seperti tadi, Israel di padang gurun dipelihara oleh Tuhan. Pada saat sampai di tanah Kanaan, bukan hutan belantara yang mesti digarap, bukan saudara. Udah tersedia. Di Kanaan di padang gurun biarpun susah, Tuhan sediakan. Tuhan perhatikan walaupun pas-pasan. Nggak usah khawatir, nggak akan kelaparan. Nggak pernah kulihat dalam Pemazmur anak cucu orang benar kelaparan. Nggak pernah kulihat itu. Terpelihara oleh Tuhan. Kakimu tidak bengkak, tidak sakit. Ada sakit Tuhan sembuhkan. Kita pernah alami sakit, beberapa yang kena COVID juga kan, Tuhan sembuhkan. Kamu tidak mengalami sakit, pakaianmu, ini pakaiannya kebutuhan yang sekunder dah. Nanti pakaian ya papan, ya itu yang sekunder. Yang primer itu apa saudara? Makanan pokok. Sedangkan tiap-tiap hari mana Tuhan beri di padang gurun? Gandum dari sorga. Makanan malaikat itu Tuhan kasih buat Israel. Malaikat ikat pinggang semua. Puasa malaikat dikurangi jatah ya kata Tuhan. Kenapa Tuhan? Saya kasih Tuhan. Terpelihara loh. Mereka mau daging, cuman ada yang kerasukan nafsu daging. Nah itu yang nggak boleh.
Kalau mau daging nggak apa-apa, ngomong aja sama Tuhan. Saya mau daging Tuhan, boleh dong, nggak cuma ini aja. Oke, aku kirim daging. Sebulan namanya, makan daging sampai muak. Mana mungkin daging buat kita, ada jutaan orang ini sampai kenyang bahkan sebulan. Oh, buat Tuhan gampang, saudara. Tuhan bisa ciptakan. Ini kalaupun Tuhan gak siapkan, ya Tuhan bisa ciptakan saat itu. Saudara percaya buat Tuhan tidak ada yang mustahil? Amin, saudara. Semua orang juga percaya, tahu. Tanya sama orang-orang, buat Tuhan tidak ada yang mustahil, percaya nggak kamu? Percaya. Buat Allah tidak ada yang mustahil, percaya. Percaya semua. Kalau kita nggak cuma percaya, menikmati. Amin. Tidak mustahilnya Tuhan itu kita nikmati, bisa kita nikmati. Gak cuma percaya, tapi bisa kita alami, bisa kita rasakan, bisa kita nikmati. Bayangkan ya, di padang gurun Tuhan pelihara. Begitu masuk Kanaan. Nah, kalau Kanaan ini memang beda sama padang gurun. Kalau padang gurun gak boleh ke kiri ke kanan, harus ikut, didikte sama Tuhan, harus ikut apa yang Tuhan mau. Tapi kalau di tanah Kanaan, apa yang kau injak milikmu. Wow. Itu kalau misalnya kita punya usaha nih, itu jadi dipercaya sama Tuhan kepada kita. Usaha ini bagus nih, diprediksi bagus nih, gini. Silakan, kata Tuhan, buka aja, aku berkati. Tapi jangan coba-coba ya di padang gurun, saudara bikin yang kayak begitu, bangkrut. Nggak boleh kalau padang gurun. Jadi mari kita lihat, saya ini padang gurun atau sudah Kanaan ya. Itu adanya di dunia, saudara. Kanaan itu adalah saudara diberkati oleh Tuhan. Diberkati oleh Tuhan. Diberkati oleh Tuhan. Dan pada saat Israel ada di padang gurun, biarpun lama 40 tahun lamanya, Tuhan bilang bukan ini. Waktu di padang gurun ada banyak keajaiban dari Tuhan sampai membuat mereka wow. Tapi Tuhan bilang bukan ini yang kuberikan, bukan padang gurun yang kuberikan. Itu sementara sifatnya. Aku mau semua anak-anak Tuhan sampai kepada tempat perhentian, rest. Kita bekerja, kenapa bisa rest? Kita bekerja, Tuhan fasilitasi. Asik banget. Kita bekerja, Tuhan tolong. Ada masalah, Tuhan selesaikan. Jadi ada memang masalah, terjadilah masalah, tiba-tiba Tuhan selesaikan. Asal kitanya juga ngalami perhentian. Di mana itu? Hargai hari Sabat. Sebab perhentian itu adanya di hari ke-7. Hari Sabat, kalau kita selalu tiap Sabat kita hargai, kita akan mengalami itu yang namanya hari diberkati oleh Tuhan, yang namanya waktu-waktu difasilitasi oleh Tuhan. Kita akan mengalami itu semua. Tuhan bilang, kamu gak usah bangun rumah, sudah ku sediakan rumah-rumah. Kamu gak usah isi barang-barangnya, sudah ku sediakan. Ya kalau kita memang nggak begitu punya rumah terus udah disediakan sama orang, nggak gitu saudara. Artinya kita punya rumah, bisa beli rumah, lalu kemudian kita bisa dapat berkat, kita bisa nabung, ada lagi tabungan yang kita dapatkan karena diberkati oleh Tuhan. Lebih tepatnya, karena setiap pekerjaan difasilitasi oleh Tuhan. Wow. Jadi kalau saudara mendapati ini, saya kok difasilitasi oleh Tuhan ya. Tiba-tiba ketemu sama orang itu cocok sama kita. Kemudian kita nggak punya modal nih. Orang itu yang kasih, ayo kita kerja sama. Nanti kamu yang tenaga, saya yang kasih modal semua. Oke. Kok difasilitasi ya? Ini udah Kanaan. Ini udah Kanaan. Kalau sudah sampai di Kanaan pun, makanya ada kitab Ulangan. Ingatlah, kalau engkau telah diberkati,
segala sesuatu diberkati. Ya, kalau kita adalah keluarga kecil sederhana, jangan kemudian kita berpikir diberkati, kayak Shalom itu ya. Enggak lah, enggak mampu saudara kalau kayak begitu. Ya, seberapa kita diberkati. Seperti saya, keadaannya ya biasa-biasa saja. Mobil saya masih begitu saja, enggak diberkati. Kemudian saya punya mobil yang jadi mewah-mewah, enggak perlu juga. Saya mengerti berkat saya cuma segini dan kebutuhan saya cuma segini, tapi ada bisa nabung, ya kan? Itu udah diberkati sudah, difasilitasi oleh Tuhan. Jadi segala sesuatu pekerjaan kita difasilitasi oleh Tuhan, itu diberkati. Itu udah mulai ke Kanaan. Itu sudah mulai ke Kanaan. Tinggal apa saudara? Jaga hati, waspadalah. Baik kita ada di padang gurun maupun kita sudah di tanah-tanah di tempat perhentian, tetap yang namanya waspada itu harus. Jaga hati itu harus. Kalau jaga hati di padang gurun, bagaimana jaga hatinya? Supaya jangan sampai padang gurun ini berlarut-larut. Karena Tuhan tidak menyediakan kita padang gurun. Tidak, Tuhan sediakan tempat perhentian. Semua kita. Makanya ada janji sampai kepada tempat perhentian. Kalaupun Yosua sudah dapat tuh, tetap Tuhan janjikan. Makanya Tuhan bilang, masih ada satu janji, ada tempat perhentian bagi umatnya. Dan Tuhan sediakan, ini tempat perhentian itu bukan cuma kita difasilitasi, itu bukan cuma sehari dua hari, seumur hidup kita. Diberkati sama Tuhan itu seumur hidup kita. Ini gak hari-hari, mainnya tahun. Tuhan bilang sejak awal tahun sampai akhir tahun, maka Tuhan mengawasi tahun mainnya. Gak main, ya hidup saya mah dari hari ke hari. Itu kayaknya ngenes bener ya kalau ngomongnya. Bagaimana bro? Ya saya dari hari ke hari. Puji Tuhan dicukupi dari hari ke hari. Tuhan bilang, enggak. Dari tahun ke tahun. Bayangin itu, hari-harinya Tuhan pelihara. Berlimpah, difasilitasi oleh Tuhan. Mainannya tahun. Ya asik banget sih. Asik banget. Jadi Tuhan sudah sediakan ini. Nah sebelum hal itu kita alami, Tuhan memberikan pelatihan. Hari Sabat. Hari ibadah. Makanya ya, tiap-tiap hari ibadah itu kita harus hargai. Amin. Hari-hari ibadah itu kita harus hargai. Ingat dengan cara apa? Satu, jangan sampai terlambat. Karena Tuhan bilang dalam konteks yang tadi, jangan terlambat meresponi. Kita baca ulang Ibrani. Perhatikan ada 2 poin saja yang di situ untuk menikmati nantinya. Dimulai dari satu sederhana saja, hari-hari ibadah. Ayat 1 diperhatikan. Yuk dibaca. Sebab itu, baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan. Iya. Sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Ya itu, jangan dianggap ketinggalan, telat. Jangan dianggap nanti akhirnya ketinggalan. Saudara, ini kalau bicara dengan waktu, kita pengen tepat waktu Tuhan. Tuhan juga mau kita tepat waktu. Jangan sampai dianggap ketinggalan. Kemudian juga dalam hal apa? Merespon. Jangan orang lain udah respon, kita responnya nanti aja dah. Segera merespon, cepat merespon, jangan ketinggalan. Jangan didahulukan sama orang lain. Kita juga merespon. Itu poin pertama tuh. Jadi dalam konteks harinya Tuhan itu segera. Jangan nantilah minggu depan lagi lah. Oh iya sudah, Tuhan bilang diberkati minggu depan. Udah minggu depan lagi kata Tuhan. Sibuk saya, sibuk sama orang-orang yang sungguh-sungguh. Kamu kurang sungguh-sungguh minggu depan.
terulur waktu. Jangan sampai dia ketinggalan, itu yang poin pertama, itu bicara waktu. Kalau kita mau Tuhan tepat waktu, demikian juga kita harus tepat waktu. Kan fair dong, adil nggak? Adil dong. Tuhan itu menegakkan keadilan. Kalau tidak ada ketidakadilan, ya Tuhan biarkan. Tidak adil dengan aku, masa aku mau disuruh adil? Adil dong. Kalau mau tepat waktu sama Tuhan, Tuhan juga mau tepat waktu sama aku, kata Tuhan. Menghargai loh. Cuman 2 jam, ya ilah. Gak lama-lama loh. Ada beberapa orang, saya tuh kalau hari Minggu dengar khotbah, sekarang ini karena zamannya pandemis loh, nggak cuma sekali, 3-4 kali. Oh puji Tuhan, dengar khotbah 3-4 kali. Kenapa saudara? Begitu lihat yang di sini di gerejanya misalnya, pulang ya YouTube gitu kan. Wah, selesai hamba Tuhan ini, wah hamba Tuhan yang lain bagus banget. Tapi lebih daripada itu adalah gini loh, biarpun cuma sekali aja, tapi respon firman-Nya. Itu tuh daripada berkali-kali cuma pengetahuan doang, informasi. Pendeta ini menginformasikan. Emang firman Tuhan informasi kayak berita apa? Firman Tuhan ini pedang bermata dua yang hidup. Ya, jadi jangan lambat kalau dalam respon. Ayo, terima, lakukan, cepat, terima dan lakukan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Nah, ini yang kedua adalah, yuk terus dibaca ayat 2. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Ini masih tetap dalam konteksnya telat. Yuk. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka. Iya, tidak berguna bagi mereka. Terus karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengar. Ya makanya telat tadi. Karena nggak taunya nggak bertumbuh bersama-sama. Ini kadang-kadang ya usia kita sudah sekian tahun. Usia rohanimu berapa? Misalnya usia siapa ya? Edu 20-an. Nanti usia rohani berapa? Kadang-kadang kanak-kanak gitu kan ya. Kenapa buktinya kanak-kanak? Itu cengol, bukan cengol, maksudnya ada hal ini ya. Apa-apa ngeluh anak-anak coba lihat. Sedikit lapar, itu kan anak-anak. Itu lihat, apalagi masih bayi. Wah, mau bodoh tuh mau di mall kayak mau di gereja kayak itu bayi lapar ya. Di gereja ini tahu ada presiden ini ya, belum tuh mau ada presiden. Iya kan, kalau anak-anak kan gitu. Kalau dewasa kan enggak dong. Jadi karena itu sudah telat, gak taunya nggak bertumbuh. Nah poin yang kedua, ini poin terakhir, ayat 6. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat penantian itu. Ya. Sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu, Ya. tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Karena tidak taat. Dari lambat, lalu kemudian dibiarkan terus, lama-lama pasti tidak taat. Dan dia tidak akan pernah difasilitasi oleh Tuhan. Tidak akan pernah diistimewakan oleh Tuhan. Tapi Tuhan janjikan, Tuhan tawarkan semua kita akan Tuhan istimewakan, akan Tuhan fasilitasi, akan terima tempat perhentian. Belajar di hari-hari Sabat. Tiap-tiap minggu hari Sabat yang kita alami. Tapi kalau saudara bilang, Tuhan saya mau hari Sabatnya jangan tiap minggu, tiap hari boleh. Pada hari ini kalau kau mendengar suaraku, jangan keraskan hati. Tiba-tiba kita lagi kerja nih, Tuhan bicara, gitu kan, mendengar suara Tuhan bicara. Jangan sakit hati kamu sama si dia. Karena dalam kerja ini kita baru saja disakiti. Jangan sakit hati sama dia. Ntar aja. Ini namanya gak taat.
Ya ini namanya nggak bertumbuh, nggak cepat merespon, tak ada. Lupa. Harusnya kalau engkau mendengar suara Tuhan, jangan keraskan hatimu. Segera tinggalkan pekerjaan dulu, doa, ampuni dia. Tuhan lagi ngomong loh, gitu loh saudara. Itu cepat merespon. Kalau Tuhan cepat direspon, Tuhan juga akan merespon kita. Tuhan tolong, oh Tuhan tolong. Tuhan itu tidak terbatas dalam menolong. Mau berapa orang sih di dunia ini anak Tuhan? Katakanlah, mau semuanya saja anak Tuhan, boleh Tuhan bisa tolong. Miliaran orang Tuhan bisa tolong dalam waktu yang cepat. Tuhan tidak terbatas, Tuhan itu dahsyat banget kok. Apalagi cuma segelintir. Segelintir loh yang sungguh-sungguh. Biarlah segelintir itu adalah termasuk kita, amin saudara. Yang udah segelintir kita di luarnya, aduh, termasuk itu. Aku mau yang sedikit, kalaupun sedikit, aku mau di situ Tuhan. Tapi Tuhan merindu semua anak-anak Tuhan akan masuk ke tempat perhentian. Dan Tuhan sediakan hari Sabat. Ini seperti pelatihan. Ayo, hari Sabat itu khususkan. Semua pekerjaan, semua yang berkaitan dengan masalah-masalah duniawi, tanggalkan semua, datang beribadah untuk memuji Tuhan, mendengar firman. Fokus hanya sama Tuhan. Tiap Sabat lakukan itu. Lihatlah tempat perhentian atau Tuhan akan memfasilitasi saudara dalam pekerjaanmu, dalam segala sesuatu, dalam segala hal. Bisa bertemu dengan orang yang tepat, bisa bertemu dengan di dalam waktu yang tepat. Semua Tuhan sediakan. Tuhan fasilitasi, Tuhan yang fasilitasi. Bukan cuma hari-hari yang sudah lewati, tahun demi tahun Tuhan mengawasi dari awal sampai akhir. Wow, luar biasa Tuhan kita. Kita datang sama Tuhan. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia. Perjamuan suci disiapkan ya. Penolong yang selalu setia. Di hadapan kami ada perjamuan suci Tuhan, kuduskan sehingga perjamuan suci ini yang memberikan kepada kami perhentian oleh karena kekatamu, sehingga menyatu dengan diri kami dan kami menjadi kuat di dalam Kristus. Kuasa-Mu bekerja dalam setiap kami. Kami terima tubuh dan darah-Mu dengan sungguh-sungguh menyanjung, meninggikan, memuliakan, menyembah-Mu, menjunjung tinggi korban-Mu bersama dengan semua anak-anak yang tutup streaming. Terpujilah nama Yesus. Kami terima tubuh dan darah-Mu dalam nama Yesus. Mari bagi yang selalu setia.
dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Yesus memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Makanya dengan percaya tubuh Kristus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat minuman. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang." Bukankah dalam pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Minumlah dengan percaya darah Kristus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita menyembah Tuhan. Haleluya. 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 Semua marilah kerjakan sabat perhentian. Masalahmu semua taruh di kaki Tuhan. Bukan semuanya. Sakitmu, segala hal yang kau beratkan dalam hidupmu, taruh di hadapan Tuhan. Haleluya. Kita ada di hadirat-Nya. Haleluya. Oh, marilah kepada Tuhan kamu yang letih usia dan beban berat. Tuhan beri kelegaan kepadamu. Semua sakit, haleluya, semua kuk, semua beban, oh taruh di hadirat Tuhan. Permohonan doa mari sampaikan kepada Tuhan. Haleluya, ini hari perhentian, ini hari Sabat. Ini perhentian atas kita semua. Haleluya, haleluya. Haleluya, beban sakit hati, beban kebencian. Haleluya, 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 haleluya. Dalam nama Yesus semua dihancurkan oleh darah Kristus. Haleluya, penyakit, haleluya, dalam nama Yesus Kristus dihancurkan jadi sembuh. Haleluya. Kuk yang ada, beban-beban yang ada, segala beban yang ada, baik di jemaat yang onsite maupun yang online, semuanya dihancurkan dalam nama Yesus oleh kuasa darah Kristus. Jadilah bebas, bebas. Haleluya. Alami perhentian dari Tuhan, alami perhentian dari Tuhan. Doa-doa dijawab oleh Tuhan, doa-doa dijawab oleh Tuhan dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus. Makasih Bapak. Berkati Tuhan akan yang haleluya jemaat yang meminjamkan tempat ibadah di tempat ini, Kau berkati. Demikian jemaat yang meminjamkan tempat, haleluya pastori, Kau berkati Tuhan. Semua jemaat Tuhan berkati yang akan nanti berkorban, berkati Tuhan. Mereka yang telah memberi perpuluhan berkati berlimpah-limpah. Mereka yang telah berkorban bagi Tuhan dan pekerjaannya berkati. Haleluya, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkati pemerintah kami Tuhan, mulai dari Kecamatan Pegaden, demikian Kabupaten Subang, provinsi kami Jawa Barat, dan tanah air kami Indonesia diberkati dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Kuasa-Mu bekerja Tuhan atas Indonesia, dan dengan ini Tuhan kami hentikan segala penyebaran virus corona dengan variannya dalam nama Yesus Kristus di Indonesia. Kami patahkan kuasa maut dan alam maut dalam nama Yesus Kristus. Yang ada adalah kesembuhan dari Tuhan. Berkati Presiden kami Pak Jokowi dan Pak Maruf, amin. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Teruslah bekerja Tuhan bagi Indonesia. Haleluya. Dan para menteri, kepala-kepala daerah yang ada juga Tuhan tolong. Juga wakil-wakil rakyat, MPR, DPR di pusat maupun di pemerintah daerah.
semuanya bisa bekerja sama Tuhan dengan Presiden kami dan memajukan Indonesia. KPK, TNI, Polri, mereka yang bergerak di bidang hukum, Densus 88, Kau beri hikmat supaya bisa membongkar kasus-kasus besar Tuhan seperti koruptor, gembong-gembong narkoba, mafia, terorisme, sindikat, semuanya dihukum. Tapi kalau luput dari hukum dunia, kami mohon hukum surga bertindak, biar nama Tuhan ditakuti di bumi Indonesia ini. Berkati Tuhan segala yang kami, haleluya, jemaat Tuhan, haleluya, permohonkan semua. Juga Tuhan tolong setiap kami, nama Tuhan dipermuliakan. Dan kalau sebentar kami kembali ke rumah kami masing-masing yang onsite, sampaikan dengan selamat, dengan tidak kekurangan sesuatu apapun. Berkati mereka yang telah melayani Tuhan, karena mereka bekerja bagi Tuhan, ada upah. Setiap orang yang bekerja pasti mendapat upah dari Tuhan. Diberkati dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami akan doakan kami menerima berkat dari Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, terimalah anugerah cinta kasih sayang dari Bapa yang sungguh sangat mengasihimu. Kasih karunia lewat kuasa pendanaan Tuhan Kristus menjadi milikmu saudara-saudara. Dari sekarang ini sampai Tuhan datang yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria sorga dan imam besar yang kami puja puji salut, kami alaskan doa. Haleluya. 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 Terima kasih kepada Yesus. Terima kasih.